Ucapan selamat ulang tahun Pendeta Gilbert kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menimbulkan polemik. Masih banyak warga gereja dan warga masyarakat masih teringat Pilkada DKI yang membawa sara dan terus terbawa sampai saat ini. Mari kita bicarakan dengan hati yang bersih dan berpikir jernih. Mengucapkan Eid Milad, selamat hari jadi. Anies telah menjadi berkat besar buat Kota Jakarta dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar bagi Indonesia. Kita doakan Pak Anies terus. Apakah sudah ada penjelasan, klarifikasi dari Pendeta Gilbert? Tetapi karena menunggu 4 hari belum ada, jadi saya ingin membahas ini. Bagaimana sebetulnya sebaiknya? Jadi ada pertanyaan, ada klarifikasi. Berdoa pada hari ulang tahun adalah hak siapa saja, bahkan kewajiban sebagai seorang rohaniwan. Baik sekali. Yang ingin kita diskusikan adalah bagaimana jadi polemik. Apa motifnya? Pendeta Gilbert yang saya kasihi, hal yang paling utama ketika kita mendoakan orang, sudah tentu kita dengan tulus. Saya yakin ada ketulusan itu. Tapi ada beberapa hal yang membuat pertanyaan. Mengapa? Yang pertama, kenapa mengucapkannya Eid Milad? Setahu saya kita punya ucapan dalam bahasa Indonesia, selamat ulang tahun cukup. Atau karena beliau adalah seorang akademisi lulusan luar negeri, happy birthday. Atau bahkan kita bisa menggunakan selamat panjang umur. Apakah ini untuk menarik simpati? Kan nggak perlu. Gubernur juga tahu yang mengucapkan ini adalah seorang Kristen, orang Indonesia. Aneh saja. Yang kedua, dalam doa itu mendoakan sudah menjadi berkat bagi Jakarta dan mendoakan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Quote unquote dukungan capres. Boleh saja mendukung secara kritis. Kita masih ingat banyak PR dalam urusan sara. Mendoakan tetapi juga melakukan kritik untuk memperbaiki diri sebelum maju ke jenjang di mana Indonesia adalah negara yang bineka. Kritik itu diperlukan dari seorang rohaniwan. Contohnya, ketika Nabi Nathan harus mengatakan apa adanya kepada Raja Daud. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya ketika ia dipanggil. Dia bisa mengatakan, aku hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Oleh karena itu kita harus mengatakan apa adanya kepada pemimpin pemerintahan seperti Gubernur DKI. Atau kalau dia mau capres, mendoakan untuk menggunakan hati nurani, memperbaiki persoalan yang pernah terjadi, membawa damai dalam keadilan dan kebenaran. Mengenai mendoakan ini ada 2 rohaniwan yang menjadi inspirasi bagi kita. Boleh, berhak dan berkewajiban masuk dalam politik nurani yang tidak mendapatkan apa-apa tapi mampu menyatakan suara kenabiannya. Yang pertama adalah seorang pendeta baptis bernama Martin Luther King Jr. Mengatakan itu dari mimbar gereja dan kemudian dia berdoa. Dia mendoakan para pemimpin kulit putih untuk bertobat. Ungkapan yang paling terkenal dari Martin Luther King adalah, yang paling menyakitkan dari saya bukannya perlawanan dari musuh-musuh saya, tetapi adalah diamnya teman-teman saya yang tidak mengatakan apa-apa untuk ketidakadilan. Martin Luther King mendoakan pemimpin politik, tetapi dengan tegas ia mengatakan apa yang dia mau bukan sekedar dukung-mendukung. Yang kedua, seorang pendeta Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer. Seorang yang berani melawan Hitler karena dia tahu Hitler adalah orang yang tidak melakukan sebagaimana yang ditugaskan Allah. Dia kemudian dihukum mati oleh Hitler. Dia tegas mengatakan kepada pemimpin Nazi pada waktu itu bahwa ia tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Ia mendoakan di dalam bukunya yang terkenal, The Cost of Discipleship. Ia mengatakan, ini bukan cheap grace ataupun anugerah murahan. Anugerah murahan adalah mengatakan pengampunan tanpa pertobatan. Kita tidak hanya mendoakan orang mengampuni mereka, tetapi harus ada pertobatan.
Salah satu hal yang menjadi ganjalan bagi kita semua adalah ketika kampanye pilkada menggunakan ujaran kebencian, bahkan memenangkan dengan cara-cara yang sangat sektarian. Apakah doa Pak Gilbert kepada Pak Gubernur sudah juga menyatakan hal itu? Bagaimana masih ada ganjalan kalau memang ingin mendoakan untuk masa depan yang bersangkutan harus tidak lagi melakukan sesuatu yang dilakukan pada waktu kampanye pilkada. Yang ketiga, kenapa kok doa itu disebarkan melalui media sosial? Apa sih untungnya untuk pansos, untuk naik tangga ke lebih tinggi, untuk mendapat keuntungan, untuk juga tawaran-tawaran yang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa dijawab dengan baik. Kalau mau berdoa, ya berdoalah. Berdoalah di gereja bersama-sama dengan umat. Dan kita juga berdoa untuk semua pemimpin bangsa sama. Capres siapapun, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya mau ikut-ikutan nih pakai bahasa Arab ya. Saya tidak mau suudzon, bersangka buruk. Tapi saya mau kusnudson untuk apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert. Bersangka baik. Saya orang Indonesia, Kristen. Saya rindu bangsa ini, bangsa yang tetap bineka, toleran, seperti mimpi para bapa bangsa. Saya mendoakan Pak Gilbert, kita semua sebagai gereja, peran kita, peran kenabian di tengah bangsa ini, bukan untuk naik tangga dan kemudian mengambil keuntungan untuk apa yang kita lakukan. Salam damai, tabib.